Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu RM Khairul Umam Gibran, Pinanta Yulianti, Reza Nulifane, Azrina Oktavianti, dan Marta Liulipa Seribu. Di sini kami akan memaparkan materi seputar tentang teknik ELISA. Kenapa sih dilakukan praktikum teknik ELISA ini? Adapun tujuan dilakukan praktikum teknik ELISA ini yaitu untuk memahami dan menjelaskan praktikum teknik ELISA, memahami prinsip kerja teknik ELISA, dan melakukan metode pemeriksaan kuantitatif plasma dan serum darah teknik ELISA, lalu melakukan pemeriksaan kuantitatif human peralbumin terhadap plasma darah dengan teknik ELISA, lalu membuat grafik kuantitatif human peralbumin terhadap plasma darah dengan teknik ELISA, lalu membuat grafik dari pengenceran standar dan memperoleh rumus persamaan perhitungan konsentrasi sampel dalam regresi linier. Lalu untuk pemaparan materi selanjutnya seperti pengertian dan sebagainya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk teman-teman saya persilakan. Halo everyone, kenalin aku Pinanta Yulianti dengan NIM F1C121014 yang merupakan anggota kelompok 1 Praktikum Biomolekuler and Cell. Nah, di sini aku bakalan jelasin apa sih itu ELISA. Kok kayaknya asing banget ya dengan ELISA. Nah, berhubung teman-teman belum banyak yang tahu tentang ELISA, yuk kenalan dulu dengan ELISA. ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay merupakan suatu teknik biokimia yang digunakan untuk mendeteksi kehadiran antibodi atau antigen dalam suatu sampel. Nah, ELISA ini dapat digunakan dalam pengujian semua antigen, hapten, atau antibodi. Nah, antibodi ini terikat dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan dengan suatu substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Nah, oleh karena itu, ELISA digunakan pada metode ini untuk mendeterminasi konsentrasi antibodi dalam serum dan untuk mendeteksi keberadaan antigen. Nah, kemudian pada dasarnya ELISA ini dapat dibagi menjadi dua jenis, di antaranya competitive assay yang menggunakan konjugat antigen enzim atau konjugat antibodi enzim. Nah, dan juga non-kompetitif assay yang menggunakan dua antibodi. Nah, selanjutnya pada assay ini, prinsip kerja dari teknik ELISA ini adalah berdasarkan pada reaksi spesifik antara antibodi dan antigen yang memiliki sensitivitas atau sensitivitas tinggi dengan menggunakan enzim sebagai penanda reaksi atau indikatornya. Nah, prinsip kerja dari ELISA adalah adanya ikatan yang terjadi antara antigen dengan antibodi kompleks dengan penambahan substrat tertentu dan enzim peroksida yang akan memberikan perubahan warna pada hasil yang positif. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan dalam uji ELISA ini, yang pertama itu alat sentrifugasi, di mana alat ini untuk memisahkan. Yang kedua itu microplate. Microplate ini sering kita sebut dengan wells, di mana wells ini alat yang digunakan untuk menganalisis virus atau bakteri tanaman berdasarkan densitas optik. Yang ketiga micropipette. Micropipette ini yaitu alat yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Yang keempat yaitu vial tube, di mana vial tube ini yaitu penampung cairan ataupun bubuk. Bahan yang digunakan dalam uji ELISA ini, yang pertama itu larutan pengencer. Larutan pengencer ini digunakan karena sampel yang diambil untuk melakukan uji ELISA itu membutuhkan konsentrasi yang tidak pekat. Larutan pengencer ini bisa aqueous ataupun cairan spesifik lainnya yang berhubungan dengan sampel. Yang kedua yaitu larutan standar, di mana larutan standar di sini berfungsi untuk mendapatkan kurva dan membaca nilai konsentrasi dari kurva saat uji menggunakan ELISA reader. Ketiga itu stop solution. Dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa ini tuh larutan untuk menghentikan pengujian ELISA. Yaitu wash buffer, di mana wash buffer ini yaitu untuk sebagai larutan penyangga untuk mempertahankan pH-nya ketika dalam pengujian ditambahkan asam ataupun basa ataupun ditambahkan air. Yaitu tisu. Tapi dalam percobaan ini tisu ini sangat penting karena jika tisu ini tidak ada, bisa mempengaruhi hasil dari nilai absorbansi sampel karena mungkin bisa terkontaminasi dengan tangan praktikan. Kerja pada uji ELISA ini yang pertama preparasi sampel.
di mana kita pertama-tama mensentrifugasi plasma dengan EDTA pada 3400 rpm selama 15 menit. EDTA di sini berfungsi sebagai reagen. Yang kedua, disimpan pada suhu minus 200 derajat Celcius. Setelah disimpan pada suhu tersebut, lalu diambil 10 mikroliter plasma dan 190 mikroliter sampel. Di sini didapatkan nantinya pengenceran 200 kali. Lalu diambil kembali 10 mikroliter plasma yang telah diencerkan 200 kali dan 190 mikroliter sampel yang didapatkan. Berarti di sini pengencerannya 400 kali. Lalu kita menghitung konsentrasi IgG-nya menggunakan teknik ELISA sandwich pada sampel plasma yang telah diencerkan sebanyak 400 kali tadi. Kerja yang kedua yaitu preparasi IgG standar, di mana disediakan 2 tabung. Tabung pertama diisi dengan standar konsentrasi 1000 Ng ml gram. Tabung yang kedua diisi dengan 500 mikroliter sampel diluent 1 kali dan 500 mikroliter larutan IgG standar dengan konsentrasi 1000 Ng ml, sehingga nantinya didapatkan konsentrasi pada tabung pertama itu sebesar 500 Ng per mililiter. Lalu dilakukan doubling dilution berturut-turut pada tabung kedua sampai 7, mulai dari tabung pertama dengan pelarut menggunakan 500 mikroliter sampel diluent 1 kali, sehingga didapatkan konsentrasi pada tabung kedua sampai 7. Pada teknik pertama itu yaitu teknik indirect ELISA, yakni suatu teknik ELISA yang digunakan untuk mendeteksi suatu antigen ataupun antibodi pada suatu tubuh, di mana dengan karakteristik yang terdapat pada antigen ini yaitu merangsang kekebalan tubuh dengan menghasilkan antibodi yang tidak menempel langsung pada antibodi detektor. Pada teknik ini, kelebihan yang dimiliki yaitu suatu keaktifan yang tidak dipengaruhi oleh suatu tautan pada enzim. Kemudian untuk kekurangan yang dimiliki pada teknik ini, dia akan mengalami atau membutuhkan suatu 2 kali inkubasi. Untuk mekanismenya itu akan diinkubasi terlebih dahulu, kemudian diuji dengan was buffer dan akan diproses. Setelah itu, pemprosesan itu akan mengakibatkan pencucian dengan larutan buffer. Pada saat itu, pengikatan antibodi akan terjadi terhadap antibodi primer, kemudian akan ditambahkan dengan penambahan substrat yang menghasilkan suatu warna. Teknik selanjutnya itu merupakan suatu teknik yang disebut dengan direct atau juga disebut dengan ELISA teknik langsung, yang merupakan suatu teknik ELISA yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen pada sampel darah, di mana antigen yang ada akan dideteksi berikatan langsung dengan suatu antibodi yang telah dilabeli oleh suatu enzim. Pada metode ini akan memiliki kelebihan dengan menggunakan satu antibodi saja, sehingga kegagalan sulit untuk terjadi karena reaksi akan berjalan secara silang. Sedangkan pada kekurangan teknik ini adalah memiliki suatu amplifikasi atau jumlah salinan DNA yang sedikit dan juga kurang fleksibel dalam memilih enzim. Untuk teknik ini akan dibutuhkan suatu reagen yang digunakan untuk media atau suatu substrat terjadinya reaksi enzimatik dengan syarat reagen tersebut tidak mengandung protein yang lain sehingga tidak dapat mengganggu jalannya kerja antigen atau ikatan antigen pada suatu fase padat, di mana sampel antigen itu akan dilarutkan terlebih dahulu pada suatu buffer, kemudian
diinkubasi, lalu antibodi akan dilakukan setelah larut, maka antibodi akan ditambahkan ke dalam suatu wadah atau disebut dengan well, sehingga akan terbentuk. Nah, pada teknik ini akan menghasilkan suatu intensitas warna yang terbentuk pada suatu uji tersebut dengan menggunakan suatu microplate reader. Selanjutnya, teknik sandwich ELISA, di mana teknik ini akan mempunyai suatu antigen ataupun posisinya berada pada dua antibodi, di mana antibodi tersebut akan tertempel pada fase padat yang disebut dengan capture antibody, dan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim atau disebut dengan suatu detektor. Dalam teknik ini akan dibagi menjadi dua, yaitu teknik sandwich ELISA direct atau disebut dengan langsung, dan juga sandwich indirect dengan tidak langsung, di mana teknik ini mempunyai suatu kelebihan, yakni memiliki spesifikasi yang tinggi dan cocok untuk jenis sampel yang berupa suatu cairan atau campuran yang tidak murni, karena antigen ini yang terdapat pada sampel digunakan tidak perlu dalam keadaan murni. Dalam mekanisme kerja dari sandwich ELISA, yang pertama itu untuk direct ELISA atau secara langsung dengan memasukkan sampel ke dalam well yang terdiri dari antibodi dengan menempelnya pada fase padat. Jika dilakukan inkubasi dengan suatu buffer, kemudian akan dicuci dengan wash buffer yang digunakan untuk menghilangkan suatu antibodi yang bebas. Kemudian antibodi tersebut akan berikatan dengan adanya penambahan suatu substrat dengan menghasilkan suatu perubahan warna yang ada pada perlakuannya. Sedangkan untuk mekanisme sandwich indirect ELISA yang berbeda hanya pada antigen yang terdapat pada mekanismenya dengan adanya antibodi primer dan juga suatu antibodi sekunder. Kemudian teknik ELISA kompetitif, yakni suatu teknik yang digunakan untuk menguji keberadaan antigen ataupun antibodi dengan menambahkan koventor untuk bereaksi dengan antigen ataupun antibodi pada mikrotiter. Secara singkatnya, pada teknik ini proses terjadi dengan pendeteksian antigen pada analisa dengan cara mengisi dengan antibodi yang spesifik dengan menambahkan larutan yang berlabel enzim serta sampel yang mengandung antigen yang diinginkan, kemudian menambahkan ke dalam mikrotiter untuk saling berebut pasangan pada mikrotiter. Kemudian untuk pencucian digunakan untuk membuang sisa antigen maupun antibodi yang berlabel enzim. Setelah itu akan ditambahkan substrat yang bereaksi dengan antibodi berlabel enzim ataupun antigen spesifik yang menghasilkan suatu warna yang menunjukkan kadar antigen pada sampel. Untuk ELISA biotin stertafidin, yakni suatu teknik yang dikembangkan dari teknik ELISA sandwich yang lebih modern dengan hanya mencari antigen tetapi akan mencari antibodi serta mempunyai tingkat selektivitas atau sensitivitas yang cukup tinggi. Pada teknik ini mempunyai prinsip kerja sama dengan ELISA sandwich, namun menggunakan antigen primer serta antigen sekunder yang bersifat opsional. Apabila antibodi yang dicari pada sampel tidak bereaksi dengan suatu antigen atau label enzim. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode ELISA serta teknik ELISA secara garis besar. Ada dua, yakni metode teknik ELISA yaitu kompetitif dan juga non-kompetitif, di mana pada teknik ini
Terdapat teknik kompetitif dengan menggunakan suatu konjugat antibodi enzim atau antigen enzim. Kemudian untuk non-kompetitif akan menggunakan antibodi primer dan juga antibodi sekunder, di mana antibodi sekunder pada teknik ini akan dikonjugasi dengan suatu enzim yang berfungsi sebagai sinyal. Tahap analisis dengan ELISA umumnya ada 4 tahap, yaitu coating, blocking, detection, and red result. Pada ELISA dimulai dengan proses coating, antigen atau antibodi dimobilisasi dalam 96 ml polystyrene plate, lalu dilanjutkan dengan proses blocking, di mana bagian yang tidak ada antibodi ditutupi dengan reagen blocking. Lalu, plate diinkubasi dengan antibodi yang terkonjugasi dengan enzim. Lalu, plate dicuci untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Substrat ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna. Lalu, perubahan warna tersebut akan dibaca dengan menggunakan microplate reader. Lalu selanjutnya, pengaplikasian ELISA dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada screening kanker, tes obat, tes kehamilan, mendeteksi alergen makanan, mendeteksi HIV, mendeteksi virus Nil Barat, mendeteksi virus penyakit Newcastle, NDV. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi umum dari teknik ELISA, di mana ELISA itu sendiri merupakan kepanjangan dari enzim like immunosorbent assay, di mana ELISA sendiri merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menilai kuantifikasi kadar peptida, protein, antibodi, dan hormon, di mana menilai kuantifikasi ini berdasarkan prinsip ikatan antigen antibodinya. Seputar pemaparan materi tentang teknik ELISA dari kelompok 1. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.